izinkan kami dari tim sosialisasi UIN Raden Patah Palembang untuk menyampaikan beberapa materi untuk adik-adik semua. Barangkali setelah tamat nanti dari SMA ini, kami yakin bahwa pasti ada yang berminat untuk melanjutkan perguruan tinggi, baik itu di UIN, baik itu di perguruan tinggi lainnya. Itu yang kami sini. Terus izinkan kami juga, ini ada 4 orang utusan dari UIN Raden Patah Palembang. Izinkan kami dikenalkan lebih dulu. Saya atas nama Bani sebagai Kabak Tiku Fakultas Adab dan Humaniora. Kemudian Pak Mulyadi, Pak Dr. Mulyadi, dosen Fakultas Adab dan Humaniora. Ya, ada Ibu Masih, staf PAK di sini ya. Bagian administrasi kemahasiswaan, dan Ibu Rizka sebagai staf administrasi kemahasiswaan UIN Raden Patah Palembang. Mau naruh ini nih. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena nikmat pada kabinetnya kita bisa berkumpul di ruangan ini pada rangka sosialisasi Patah Palembang. Salawat dan salam beriring kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nanti dalam sosialisasi nanti akan disampaikan oleh Pak Mulyadi secara detail Pak adik-adik ya. Silakan nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan kepada kami, silakan. Mungkin nanti ada hal-hal penting terkait dengan UIN Raden Patah Palembang. Ada berapa fakultasnya, kemudian gimana, setelah selesai gimana, kan intinya kamu tuh istilahnya setelah tamat nak ngapo kami nih Pak, nak pegawai di mana ya dah. Itu kira-kira di UIN itu ada tak? Siapa yang sudah pegawai setelah alumni dari UIN? Pak yang dari penjelasan Pak Mulyadi, UIN itu apa? Nah, ada apa kemudian setelah tamat kamu jadi apa? Kan pegawai di mana? Kemudian maka tak SPP-nya, ada tak biayanya? Macam bantu kami, kan? Silakan bertanyakan. Entah mungkin bisa di UIN Raden Patah menyiapkan beasiswa terkait dengan prestasi ataupun yang lainnya, ya kan? Barangkali ada yang minat nanti masuk ke UIN Raden Patah Palembang. Fasilitas apa yang didapat setelah masuk di UIN Raden Patah Palembang? Dan artinya bersaing tidak dengan perguruan tinggi yang lain. Kan di UIN di Sumatera Selatan ini kan banyak perguruan tinggi, entah itu swasta, entah itu negeri. Yang jelas ada unsri dengan UIN Raden Patah yang untuk negerinya kan. Maka tetapi untuk swasta banyak juga, ada Suko, ada Muhammadiyah dan Tridharma dan Bina Dharma dan perguruan tinggi yang lainnya. Semuanya bersaing untuk menerima mahasiswa. Tinggal kita dewek atau kita dewek memilih yang mana hijrah, ya kan? Kalau memang ada minat ke fakultas ataupun ada bandingan dengan UKT atau SPP atau yang lainnya, silakan dibandingkan. Tetapi karena kami sudah di UIN Raden Patah Palembang mengajak adik-adik semua, kalau memang benar setelah tamat kuliah, setelah tamat sekolah ini barangkali ada minat ke UIN Raden Patah Palembang, silakan di browsing di dalam web UIN Raden Patah Palembang. Saya yakin di sana tidak ada informasi sekilas pintas tentang gambaran UIN Raden Patah Palembang. Tetapi kalau dalam web itu jelas hanya melihat secara gambaran sekilas pintas dan tidak langsung melihat bagaimana UIN Raden Patah Palembang itu secara detail, kan? Nah, makanya kami dalam hal ini perlu datang langsung kepada sekolah-sekolah. Bukan hanya di sini, kami kemarin sudah ke dalam UBI dan mungkin akan kami lanjutkan ke sekolah-sekolah yang lain. Dan kebetulan
kami sini ada putra daerah di sini. Aku tinggal di Teluk Luwu. Di sini ada Kalimantan. Jadi nanti lain di sini. Ada aku di Alang Bulang ini. Jadi asing bagi aku. Bersilaturahmi ke sini. Dan bisa sekolah. Memberikan informasi terkait dengan perguruan tinggi, terutama di Desa Kepalakan. Nah, terkait dengan informasi ini nanti akan dijelaskan secara detail oleh Pak Mulyadi selaku juru bicara dalam sosialisasi ini. Silakan nanti apa-apa yang perlu dipertanyakan, mungkin Pak Mulyadi akan kami bantu terkait dengan hal-hal yang lain. Kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab dan memang ada kaitan dengan fungsi bagi bagian administrasi kemahasiswaan itu sendiri. Demikianlah, silakan Pak Mulyadi, dengan hormat kami persilakan untuk menyampaikan materi sosialisasi kepada adik kita sekarang ini. Pak Mulyadi, Pak, kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Sekalian kami hormati Pak Kabak DU Iska dan Bapak sendiri Pak Mulyadi. Kita kenalan satu ya. Baik, sehat semua ya? Ujian sudah selesai? Sudah selesai ya. Ujian hidup? Belum, ya masih panjang ya. Nah, tapi ini sudah melewati ujian, tidak ada lagi hari terakhir kan? Ada lagi? Minggu depan? Sudah ya. Ini Bapak, pokoknya 20 menit saja ya. Dari sini sampai jam 9 lewat 5, paling lebih dikit 9 lebih 5 lah ya. 20 menit nih. Apa sudah dibaca? Judulnya? Baik, kalau sudah baca, maka uji dulu. Siapa nama rektor UIN Kota Palembang? Angkat tangan, siapa yang bisa? Nanti kita ya, nanti kita bareng-bareng. Kita Ayo. mati lampu tidak apa ya, seperti mati lampu. Mati sini. Nah, kan langsung sekalian kenalan. Kenalan dulu. Artis ya. Terus, nama sudah ya. Tadi siapa nama rektor UIN Gading Barat? Profesor Dr. Muhammad Adi. Judulnya apa? MA. Baik. Bisa berarti ya. Bapak sih, Bu, ada ini enggak? Ini bisa jawab ya? Bisa jawab, Bu. Terima kasih. Pertama Bapak ini dulu ya. Ini Bapak konfirmasi saja. Jadi tadi ada dosen ya, bagaimana kita mati lampu dan seperti mati lampu ya. Kita kan pembangkit PLTU gitu ya, PLTA, pembangkit listrik takut hujan. Pembangkit listrik. Kita PLN ya, pembangkit listrik apa PLN? Ya, pokoknya PLN itu lagi mati gitu ya. Apa? Kita berarti panas suara kita aja ya. Baik, pertama Bapak ingin sampaikan menuntut ilmu ya. Nanti kita masuk ke sana. Jadi kewajiban menuntut ilmu
Talibul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Baik, jadi ya, menuntut ilmu itu ada wajib ya. Kalau ilmu pada negara muslim, man kerja kita ilmi, bahwa bisa dilihat harta yang ya. Menuntut ilmu itu dia bisa dilihat sampai dia kembali ya. Dan pada akhirnya nanti dia terlibat itu ya. Menuntut ilmu akan diangkat derajatnya beberapa derajat orang yang menerima dari ilmu. Baik, terkait dengan hal ini kita sosialisasi UIN Raden Patah Palembang ya. Jadi kalau dulu menuntut ilmu itu suruh baca, ya, suruh ngaji, suruh lain secara informal. Tapi sekarang menuntut ilmu itu harus sekolah ya, TK, kuliah S1, S, habis ya, S3. Ya, kalau yang paling susah sekolah itu sampai ke SMA, sampai S1. Berarti habis ini nanti ada yang sudah daftar di mana? Berapa orang sudah daftar ke arah? Ada yang sudah daftar ke UIN belum? Kan ada jalur rapot ya? Ini pasti ke semua ya? Ada yang jalur rapot? Sampai S1? Ya. Ada Yang jalur rapot sudah ada? Belum? Belum ya? Ya berarti nanti yang ya? Gelombang yang penting ya sama. Ya. Baik, tadi menuntut ilmu yang begitu ya, kuliah S1, S2, S3. Dan satu lagi bahwa menuntut ilmu itu harus syaratnya yang mendekatkan dengan Tuhan, gitu ya. Jadi silakan kuliah dimanapun yang mendekatkan Tuhan. Berarti yang paling bagus di mana? UIN ya. Ya, semuanya dimanapun bagus ya. Silakan mau ke Musri, mau ke Risipol, mau ke Muhammadiyah, mau ke kalau UIN harus ya, UIN dan kemanapun. Tapi intinya habis dari sini harus tetap melanjutkan pendidikan ya, karena itu dia bisa bilang jangan sampai putus. Walaupun nanti misalnya kita udah selesai, ini kan masih kuliah ya, kuliah S1 yang paling berat sampai S1. Kita kalau bisa usahakan sampai S1 ya, kerjaan S1. Sampai S1 itu kita belum bisa sambil berkeluarga kita belum bisa ya. Nah, tapi nanti begitu selesai S1, kalau ada orang yang pengen ngajak berumah tangga gitu ya, adik-adik terutama ya, Kak aku galak nikah asal lagi aku kuliah lagi. Kalau udah galak gak usah nikah. Maksudnya ini ya lanjut terus ya, walaupun sudah keluarga S2, S3 seperti awal seperti Bapak sudah S1, S2, S3 terus S1 sudah selesai nikah, terus lanjut lagi kuliah ya. Jadi sampai selesai. Jadi ingat dari Pak Mulyadi sampai kapanpun, terutama yang cowok ini harus tetap kuliah jangan sampai selesai ya. Itu bisa dilihat ya. Nanti akan diangkat derajatnya beberapa derajat. Baik, itu pertama ya. Jadi tetap semangat untuk menuntut ilmu kalau bisa di UIN Raden Patah, karena nanti tadi syaratnya yang mendekatkan dengan Tuhan itu Raden Patah. Nah sekarang nih yuk, masih ada waktu 10 menit lagi, kita akan coba bongkar ini semua yang ini ya. Ngabisin ada 8 pena tadi. Nah sekarang sebutkan ada berapa fakultas di UIN Raden Patah Palembang. Ayo maju cepat, ayo biar cepat selesai. Ayo. Maju, bawa aja yuk, nanti sebutkan ke bawah ya, mudah kan? Maju sebutkan ke bawah. Nama seperti
hukum syariah ya, hukum fikih hadapan fakultas tarbiyah dan keguruan. Nah, tarbiyah dan keguruan. Nanti siapa yang mau jadi guru, itulah maksudnya ya. Terus usulin ya, usulin. Ya, nanti kalau mau ada yang tafsir, hadis, situ ya. Humaniora, adab ya, adab, sejarah. Siapa yang senang sejarah, senang dakwah, itu. Ya, dakwah juga masuk itu ya. Dakwah dengan adab tuh dulunya ini ya masih di satu ini apa? Ekonomi, siapa yang mau perbankan, lebih namanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam bisa ya. Jadi karena kita sudah universitas, bukan hanya yang Islam saja, ada yang umumnya ada. Terus sains dan teknologi. Nah ini ke siapa yang komputer, teknologi, masalah teknologi ya, gitu ya. Terus politik ya, siapa yang ikut politik, siapa tahu nanti senang di dunia politik bisa gitu ya. Psikologi ya, psikologi berarti ke jiwa, psikologi ya, psikolog. Nah, ini masa sarjananya S1, S2, S3. Nanti kalau selesai S1-nya, baru nanti di masa sarjana. Itu ya, itu ya. Coba saya masih berapa lagi tiga? Biasanya ya. Baik, nanti kita sambil ini ya, sambil bapak sambil satu lagi tadi yang sudah kepala kita begini tadi, prodinya ya, prodinya, biar kita kenal prodinya. Siapa tadi yang sudah berdiri tadi? Ya, bacakan saja, ini mau ya. Siapa yang berani? Ya, siapa yang berani? Ada? Oke, baik. Sambil kita nunggu, dia dulu prodinya ya, baca-baca. Nanti kalau bapak tunjuk, maju ya. Baik, sekarang ini tadi satu motivasi bapak tetap harus kuliah ya. Selesai dari sini, jangan sampai kita berhenti, tetap kuliah untuk menuntut ilmu karena itu sebagai apa namanya jihad yang bisa dibela. Yang kedua, ini bapak sampaikan ini perbedaan antara sekolah di sampai SMA ya, TK sampai SMA sampai perguruan tinggi. Kalau di SMA, SD sampai TK sampai SMA kita dituntut oleh guru-gurunya suruh menghafal ya. Nah, menghafal. Misalnya kita pengertian apa? Ada yang bisa salah satu pengertian apa? Misalnya pengertian apa? Kalau di ini apa? Manusia aja ya. Apa yang dimaksud manusia? Manusia adalah makhluk ya hidup ya, yang sempurna gitu ya. Oke, sempurna. Terus memiliki apa? Memiliki akal dan gimana? Akal dan nafsu. Ya. Oke, manusia adalah makhluk yang sempurna diciptakan oleh Tuhan, memiliki akal dan nafsu gitu ya. Oke, gitu ya. Nah itu kalau dia di SMA itu suruh dihafal kan? Kalau kata gurunya, coba pengertian manusia, nanti dibuat kan manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, memiliki akal dan nafsu, gitu ya. Nah, nanti kalau di perguruan tinggi kita seperti itu, kalau isinya seperti itu, dicoret, berarti nyontoh kan? Nah, sekarang begini, berarti kan di situ kita ingat dulu ada makhluk ya, makhluk, terus sempurna ya, dua sudah itu ya, ada satu lagi apa lagi? Memiliki akal. Nah, ya tiga itu kan. Nanti kita buat kalimatnya boleh dari belakang, misalkan manusia adalah kalau makhluk dulu bisa ya, makhluk tapi diputar ini kan, makhluk yang memiliki akal, kemudian dia lebih sempurna dari makhluk lainnya, bisa ya. Nanti diputar lagi dari tengah, manusia adalah makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Tuhan, memiliki akal, gitu diputar-putar gitu ya. Jadi begitu membaca apapun, melihat tiga itu yang kita sudah kenal, nah kita jadi orang yang hebat. Makanya nanti kalau kan namanya maha ya, mahasiswa gitu ya. Nah jadi makanya dia mahasiswa. Kalau orang-orang yang hebat itu dia sekali saja, apalagi yang sudah baca ya, sudah baca sekali sudah aman. Jadi kuliah tuh sudah tidak susah lagi. Yang susah SMA inilah susah ya. Ngapal sudah itu. Kalau nggak benar, ya sama rumahnya kemarin kita kan ya harus apa. Nah di sana lebih ini lagi. Jadi nanti ada ini lebih memahami lagi, memahami situasi. Jadi
bukan menghafal, tapi kita paham semuanya. Makanya nanti kita akan jadi paham ya. Oke. Baik, sambil berjalan lagi nanti Bapak sampaikan lagi. Ada berapa jumlah program studi? Jumlahnya saja. Coba hitung. Ada program studi jumlahnya. Hitung. Tadi fakultasnya ada 10 kan? Nah, program studinya ada di setiap fakultas ada program studi. Misalnya fakultas ada ilmu pustakaan, ada apa ya? Coba. Ada berapa? Cuma hitung. Hitung aja, hitung. Hitung. Ya. Ada berapa? Siapa yang bisa? Angkat tangan langsung. 5 menit lagi, kita cuma 3 menit lagi. Ayo, angkat tangan. Kamu datang udah balik gitu. Ya. Ada berapa? Berapa? Nah, masih sini. Masih sini. Ya, sudah. Ada 40? Kamu tahu kita lihat dulu deh. Dia suruh bacakan aja ya, bacakan aja. Kita mengulangi aja. Yuk, satu apa? Ya, coba. Anu tuh ujung yang paling atas sama bawah aja. Atas sama bawah gitu. Setiap fakultas. Berarti cuma 20 ya. Semuanya kan 46. Yuk. Yang paling atas apa? Fakultasnya apa? Saya ada hukum ya. Ada kalau memilih apa? Hukum ekonomi syariah. Ya, terus bisa ya, terus bawah. Pemikiran Islam. Bagian dan filsafat Islam. Al-Quran dan tafsir. Fakultas Adab dan Fakultas Adab dan Bahasa dan Sastra Arab. Sejarah peradaban komunitas dan badan komunikasi. Banyak ya? Pokoknya banyak ini ya? Banyak ini. 3 lagi nanti ya? Yang terakhir aja, debat terakhir. Iya, debat terakhir. Apa? Psikologi ya? Mana sih? Ya, baik, ada 46 nanti bisa dilihat-lihat atau nanti bisa dibuka websitenya ya. Mbak ada masih penanya? Satu. Cek satu. Lanjutnya dikit lagi ya. Nah, sudah menit lagi malah. Ya, makasih ya. Siapa namanya? Satu. Ya, baik. Yang terakhir tadi Bapak ingin sampaikan ya. Cek satu. Kita menuntut ilmu, kita kuliah, kita sampai selesai S1, S2, S3 ya, yang jadi seorang dokter. Nah, nanti Bapak tunggu kabarnya ya. Misalnya, Pak, saya dari SMA Negeri 6 Talangubi ya. Talangubi. Sekarang sudah jadi dokter. Saya dulu yang Bapak sosialisasi ke SMA kami. Bapak tunggu kabar itu ya. Nah, sampai semuanya jadi ada dokter ilmu sains, ada psikologi, ada dimanapun ya, silakan. Tapi kalau bisa ambillah di Unindra dan Palembang, karena kita satu ya, kita mendekatkan ke Tuhan dan pada akhirnya kita ingin orang yang hebat itu hanya untuk menjadi orang yang, kalau kita belajar biar kita jadi orang sukses. Oke, satu hitung ya. Sukses, terus apa lagi? Berilmu. 2. Ada lagi? Kita sekolah ini biar jadi beradab. Pokoknya ada 10 aja, kita sebutkan 10. Beradab. Terus apa lagi? berakal. Ya, berakal. Belajar kita udah beradab. Terus apa lagi? Udah 4. 10 sama 10. Kita sekolah biar jadi orang hebat. Oke. Ada lagi? Kita sekolah biar jadi orang apa?
Pintar sudah tadi. Apa? Hah? Orang? Disiplin. Ya, dah. 4 lagi. Kita sekolah biar jadi orang berduit. Duit apa ya? Mau dapat duit? Ya, ya. Tidak ada uang. Memang tidak ini ya. Tapi kalau tidak ada uang juga kita akan pusing juga ya. Terus 3 lagi. Kita sekolah biar tanggung jawab. Ya, kita mengenal tanggung jawab. Kita sekolah biar apa? Biar apa? Biar rajin. Rajin. Ya, rajin ya Bapak. Kalau kita ada sekolah ada rajin. Ada rajin. Rajin pangkal hemat, pangkal pandai gitu ya. Satu lagi, kita sekolah biar apa? Pintar sudah. Apa lagi? Pokoknya yang belum disebutkan tadi. Disiplin sudah, bertanggung jawab sudah. Ya. Ayo satu lagi. Biar apa? Tanggung jawab sudah. Apa lagi? Biar. Biar. Bersosialisasi. Ya, biar bisa bersosialisasi. Oke. Dari 10 itu coba kumpulkan jadi satu biar menjadi orang apa? Nah, kumpulkan jadi satu. Ini Pak, penanya satu enggak? Kalau ada yang jawab kita kasih. Dari 10 tadi, kita juga sudah lupa tadi apa ya? Pokoknya ada 10, ada hebat, rajin, Pak, cerdas, apa gitu banyak ya. Satu, jadi satu. Ini tujuan utama nih ya. Kuliah kalau ini enggak bisa, berarti kita percuma baik kuliah. Bapak percuma baik kuliah kalau enggak bisa yang ini satu ini. Apa? Biar jadi orang apa? Berguna. Belum, tapi tambah 11 jadinya kan. Dari 11 itu jadikan satu. Apa? Biar jadi orang sudah. Biar jadi orang apa? Biar jadi apa? Sudah nyerah? Sudah nyerah? Kalau tidak yang satu ini percuma baik kita kuliah tinggi, jadi profesor, jadi dokter percuma baik. Biar jadi orang yang berpengetahuan. 12 jadi kan? Ayo, dari 12 itu jadi satu. Sudah? Beradab sudah. Cukup? Biar menjadi orang yang benar. Satu lagi, urut lagi. Benar. Ya, biar menjadi orang yang benar. Ya. Biar pintar kalau tidak benar. Percuma kita ilmunya tinggi kalau tidak benar. Percuma kita uangnya banyak kalau tidak benar. Percuma kita disiplin namun tidak benar. Jadilah orang yang benar ya. Orang yang benar itu gimana? Yang benar ya. Antara pintar dan benar mana? Pintar juga kalau misalnya jauh 10. Pintar Pak dia duluan tapi tidak benar ya. Jadilah orang yang benar. Zaman dulu itu sedikit orang yang pintar tapi banyak orang yang benar. Sekarang banyak orang yang pintar tapi sedikit yang benar. Orang yang tersandung kasus itu orang-orang yang pintar-pintar kan? Ada jenderal, profesor, doktor. Nah, jadilah adik-adik menjadi orang yang benar. Untuk menjadi orang yang benar, maka kita harus berilmu ya, berilmu, belajar etika dan adab pada akhirnya. Baik, adik-adik sekalian, begitu ya. Itu sudah 10 menit. Ini tinggal satu lagi, dua lah, satu lagi Mbak, ada satu lagi penanya. Mungkin terakhir ini kita terima kasih adik-adik sudah mengenal UIN Raden Patah Palembang. Mudah-mudahan bisa nanti masuk bertemu di UIN Raden Patah dengan kami ya. Nanti temui Bapak di Fakultas Adab dan Humaniora. Kemudian juga dengan Ibu Marsi, Ibu Friska dan Pak Matbani. Pak, saya yang dulu Bapak sosialisasi saya sudah masuk di fakultas apa saja, ada yang seperti itu ya. Nah, baik. Nah, sekarang terakhir silakan maju 2 orang buat pertanyaan bebas tentang ini, tentang apa?
itu terus jawab gitu ya. Sudah itu kita sudah ya. Soal dewe jawabnya kawannya ya ya, jawabnya kawannya. Misalnya apa be sebut ke apa misalnya gitu ya ya, bawa ini ada apa tanya jawab ya ya, sudah itu sudah kita oke ya. Yang belum ditanyakan tadi ya, ayo dua orang cepat sudah itu pulang kita selesai ya ya adik-adik ya. Atau yang Bapak sebut B ya, ada yang namanya huruf pertamanya B. Bobby ada? Nah, baca sini. Ada huruf pertamanya huruf Y. Siapa? Yoga. Bukan yoga namanya. Satu lagi, kalau bukan yoga ya, satu lagi cek. Syukur-syukur kan ada cek ya. Siapa? Huruf pertamanya R. Ada R? Rade. Ayo. Bawa ini. Ya, tanya sama dia. Tanya sama ini. Kamu siap ini? Minjem dulu. Minjem mana? Minjem. Ayo. Tanya masing. Kenapa be? Dia suruh jawab. Hari inilah. Lihat dulu tanya dulu. Tanya orang lain tanya. Ada berapa minat dan bakat? Ada 17. Satu maba, 2 hoki, 3 4 poli, 5 LPTI, pencak, 7 teater dan seni Arafah, 8 MMKR, 9 basket, 10 sepak bola, 11 pramuka, 12 PTME, 12 PM, 2 karate, mirror, catur, e-sport. Terima kasih, silakan. Ya, saya. Baik, itu ada peminatan bakat. Jadi nanti adik-adik kalau sudah masuk di ada yang hobi karate, masuk karate. Hobi musik, ada kegiatan ekstra kurikulernya ya. Jadi biar sekolahnya tidak bosan. Nah, terakhir Bapak pesan nanti kalau masuk dimanapun ya, entah di UIN, entah di USRI, entah di Stisipol, entah di Sakirti, dimanapun kalau Anda sedang menuntut ilmu, ingat pesan Bapak hanya satu ya, fokus. Iya, ya. Terakhir gini ya, adik-adik sekalian, kalau sudah masuk perguruan tinggi, ingat pesan Bapak cuma satu, fokus ya. Bahasa Bapak bilangnya fokus. Fokus itu gini, waktunya kuliah, waktunya makan, waktunya tidur, waktunya libur, waktunya wisuda, sudah. Orang dapat ijazah, kita dapat ijazah. Itu aja ya pesan Bapak. Jangan sampai orang kuliah kita balik dusun, orang balik dusun kita kuliah. Kuliah, kita balik. Jadi pokoknya ikut ya, gitu. Syukur-syukur nanti jadwalnya 4 tahun misalnya, bisa 3 tahun. Cepat ya, yang lebih pintar lebih cepat nanti kan nanti sistem kredit semester. Baik, itu adik-adik sekalian ya. Mudah-mudahan kalau sudah seperti ini silaturahmi. Kalau ke UIN Raden Patah, ada yang pernah ke UIN? Belum ya. Pokoknya kalau ke UIN Raden Patah temui Pak Mulyadi. Ada Pak, aku yang dulu Bapak sosialisasi. Jadi kita sudah dapat keluarga ya. Di UIN Raden Patah ada Bapak.
Ya itu ini ya mungkin tadi bisa dilihat sebenarnya, nanti dilihat di websitenya juga ada. Ini ada souvenir kosong, souvenir tapi kosong ya untuk ini aja ya. Apa nih? Ya, pertanyaannya apa ya? Ada berapa jalur masuk perguruan tinggi? Nah di situ, maju lah sini. Ini nggak apa-apa kosong ya untuk wadah. Ada merek apa saja nih? Souvenir merek. Jalurnya ada berapa? Iya sebutkan. Ayo maju. Maju. Ini. Yuk siapa? Yuk sudah itu kita selesai acaranya. Maju bawa ininya, bawa bacakan saja. Ayo ini. Jangan takut ya. Lihat itu kawan-kawannya. Kakak tingkatnya sudah nunggu di kampus kan. Nah maju. Ya. Sebutkan. Ya. Ada 5. 1 SNBP, 2 SNBT, 3 SPAN PTKIN, 4-nya UM PTKIN, terus dan UM Mandiri. Yang penting mereknya, kalau wadahnya ada. Oh, foto dulu, ini kita dipoto katanya. Iya. Iya. Ya, baik. Terima kasih adik-adik ya. Semangat belajar, menuntut pengetahuan, ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan Bapak tunggu kabar suksesnya ya. Misalnya satu saat, Pak, saya sudah jadi bupati. Pak, saya sudah jadi Kapolsek. Pak, saya sudah jadi bidan, sudah jadi dokter. Insya Allah ya. Baik, itu saja. Ucapkan terima kasih kami dari tim Winner dan Patah. Ada Pak Ahmad Bani, ada Bu Marsi, ada Bu Priska. Tetap semangat belajar. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama di sini ya. Sudah itu sudah. Kalau belum foto belum selesai. Yuk foto yuk. Bareng. Ada spanduk tadi. Pakai spanduk. Ini jadi kenangan. Kalau masuk UIN nanti jadi kenangan. Yuk. Yuk.